Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 771,5 gram. Kapolri bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi meluncurkan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang. Polrestabes Medan meraih nilai 80,56 dengan pelayanan publik kualitas tinggi menurut penilaian dari Lembaga Negara Ombudsman RI. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 17 Desember 2024. Selain 3 berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, inilah Presisi Utama selengkapnya. Tim Resmob Polres Serang menangkap 2 pelaku spesialis toko sembako di Kabupaten Serang, Banten. Kedua pelaku ditangkap usai kejar-kejaran dengan polisi saat membawa hasil curian. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko mengatakan penangkapan bermula dari tim Resmob mencurigai kendaraan yang mengangkut sembako. Pelaku mengendarai mobil pick-up yang memuat sembako dan rokok hasil curian. Tim kemudian melakukan pengejaran hingga mobil pelaku kemudian terperosok di jalan. Kapolres menyebut pihaknya sempat berusaha menghentikan kendaraan, namun para pelaku berusaha kabur. Satu pelaku berhasil melarikan diri dengan cara menceburkan diri ke sungai. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berhasil mengambil uang 25 juta rupiah dari toko. Komplotan ini juga sudah 4 kali melakukan pembobolan toko sembako. Selain itu, pelaku juga beberapa kali mencuri hewan ternak di kawasan Kecamatan Cikande dan Jawilan. Kita sudah berhasil mengamankan 2 dari 3 orang pelaku spesialis pembobol toko yang meresahkan di wilayah hukum Polres Serang. Ini pelaku kita amankan dan ditangkap, keduanya kita berikan tindakan tegas dan terukur. Ini sebagai bukti komitmen kami untuk memberikan keamanan kepada masyarakat Kabupaten Serang. Polsek Palmerah berhasil menangkap 3 pencuri sepeda motor di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan dan Cianjur, Jawa Barat. Pelaku sudah beraksi 3 bulan di kawasan Kebonjeruk dan Palmerah, Jakarta Barat. Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat Kompol Sugiran mengatakan pelaku mengincar korban atau sepeda motor secara acak di mana 1 orang bertugas sebagai eksekutor dan 1 lainnya memantau situasi. Sementara itu Kanit Reskrim Polsek Palmerah AKP Rahmat Wibowo mengatakan pihaknya mengungkap kasus pencurian sepeda motor berkat laporan masyarakat. Dari hasil integrasi, pihaknya kemudian menangkap 2 orang yang berperan sebagai joki dan pilot di Kalibata. Sementara barang bukti sepeda motor berhasil diamankan di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Uang hasil jual sepeda motor curian diketahui untuk kehidupan sehari-hari dan membeli obat terlarang.
Para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Yang pertama untuk pelaku yang tertangkap ini kelompok Cianjur. Kelompok Cianjur ada 2. Yang kelompok kemarin 3 minggu yang lalu 3 bulan yang lalu itu kelompok Kebun Jeruk. Kelompok Cianjur yang di Kebun Jeruk sama penjahit-penjahit, tukang-tukang penjahit, kumpulan tukang penjahit. Tapi ini domisili di Pancoran Pasar Minggu. Kalau yang kemarin Kebun Jeruk sama targetnya itu Palmerah dan sekitarnya. Polres Ngawi Polda Jatim melakukan evakuasi terhadap korban bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kecamatan Sine, Ngawi setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Personel Polsek Sine Polres Ngawi bersama dengan TNI, relawan dari EPJ dan Garasi, serta masyarakat sekitar membantu evakuasi dan kerja bakti terhadap korban tanah longsor di Desa Wonosari dan Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 4 rumah, yakni Rumah Susanto dan Rumah Parni di Desa Wonosari, serta di Rumah Rayem dan Rumah Yaspi, Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Dwi Sumrahadi Rahmanto mengatakan kerja bakti dilaksanakan pada rumah yang terkena bencana alam longsor akibat hujan deras. Sementara itu tindakan cepat dilakukan oleh Kapolsek Sine Ibtu Sutikno dengan melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait saat bencana longsor terjadi sehingga tidak ada korban jiwa. Setelah 2 hari pencarian intensif, korban yang terpeleset di saluran air Jalan Wates KM 10 Sedayu Bantul berhasil dievakuasi oleh Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama instansi terkait lainnya pada Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya. Setelah 2 hari pencarian intensif, korban yang terpeleset di saluran air Jalan Wates KM 10 Sedayu Bantul berhasil ditemukan pada Senin 16 Desember 2024 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Yogyakarta Wates, tepatnya di depan kantor PLN Sedayu. Operasi pencarian melibatkan Ditpol Airut Polda DIY, Brimopolda DIY, Basarnas DIY, BPPD Bantul, Polsek Sedayu dan potensi SAR gabungan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 100 meter dari lokasi awal kejadian. Diberitakan sebelumnya seorang pejalan kaki terperosok dan tenggelam di gorong-gorong di Jalan Jogjawates KM 10, tepatnya di depan kantor PLN Sedayu pada Minggu 15 Desember 2024 sekitar pukul 17:45 waktu Indonesia bagian Barat. Warga yang menyaksikan kejadian itu segera berusaha memberikan pertolongan, namun derasnya arus dan kondisi banjir membuat korban tidak dapat diselamatkan dan terbawa hanyut dalam aliran saluran air. Setelah dilakukan identifikasi oleh tim Inafis Polres Bantul menggunakan alat identifikasi sidik jari, korban diketahui berinisial P, 53 tahun dan berdomisili di Tulang Bawang Tengah, Lampung. Setelah ditemukan dan diidentifikasi, korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk proses visum, sementara kegiatan pencarian dinyatakan selesai. Satuan Reserse Narkoba Polres Langsa berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 771,5 gram dalam sebuah operasi penggerebekan di Kabupaten Aceh Timur. Operasi penggerebekan narkoba tersebut dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba AKP Mulyadi dan berlangsung di area Tambak Gampong Damatutong, Kecamatan Prolak. Kapolres Langsa AKBP Andi Ramansyah menyampaikan bahwa penangkapan ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan seorang tersangka. Tersangka yang berhasil ditangkap adalah warga Gampong Suriget, Kecamatan Langsa Barat.
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 1 paket besar sabu seberat 771,5 gram dan 2 unit ponsel dan 1 unit sepeda motor. Berdasarkan pengakuan tersangka, sabu tersebut akan diedarkan di Kota Langsa dengan imbalan sebesar 8 juta rupiah. Namun seorang rekan tersangka berinisial BY berhasil melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Menurut Kapolres Langsa, tersangka berperan sebagai kurir yang mengambil barang dari Kabupaten Aceh Timur untuk kemudian diedarkan di wilayah Kota Langsa. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Humas Polres Langsa melaporkan untuk Polri TV. Polri menggelar rakor lintas sektoral Operasi Lilin 2024 dalam rangka pengamanan saat Natal dan Tahun Baru 2025 di tempat-tempat ibadah, objek wisata hingga mendirikan pos pelayanan dan pos terpadu, serta antisipasi terjadinya bencana alam. Rakor digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Kepolisian menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama TNI dan Kementerian Lembaga terkait dalam rangka persiapan pengamanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 yang dilaksanakan di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta pada Senin 16 Desember 2024. Pengamanan Nataru ini dilakukan melalui Operasi Lilin 2024 yang akan berlangsung selama 13 hari, mulai tanggal 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihak kepolisian nantinya akan fokus melakukan pengamanan di tempat-tempat ibadah, tempat wisata, hingga mendirikan pos pelayanan dan pos terpadu serta antisipasi terjadinya bencana alam. TNI, Polri, dan seluruh stakeholder tentunya akan bergabung bersama dan kita sudah menyiapkan 2.794 posko terdiri dari 1.852 pos PAM, 735 pos pelayanan, dan 207 pos terpadu untuk mengamankan 61.452 objek pengamanan, diantaranya gereja, pusat perbelanjaan, terminal, stasiun, pelabuhan, bandara, objek wisata maupun objek perayaan Tahun Baru. Tentunya dengan penggelaran personil dan seluruh stakeholder terkait yang ada, kita harapkan bahwa perayaan dan pengamanan Nataru tahun 2024 ini betul-betul bisa berjalan dengan baik dan masyarakat betul-betul bisa terlayani. Pada pengamanan Nataru tahun ini, Polri akan mengerahkan sebanyak 132.327 personel gabungan yang nantinya akan bersinergi dengan personel TNI dan sejumlah stakeholder terkait. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.